Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kenalilah Dia yang menjadi manusia. Namun sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Bapa hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga ini dapat boleh mengubah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat lebih dekat kepada-Mu seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saat ini kita akan mempelajari siapakah dia yang menjadi manusia itu. Kalau kita lihat di gambar ini, mungkin saudara-saudara semua mengenali tokoh ini. Dia adalah Pangeran Diponegoro. Dari namanya aja sudah kita bisa melihat dia adalah seorang pangeran. Dan biasanya pangeran itu tidak tinggal di tempat-tempat biasa saja. Namun dia tinggal di sebuah istana yang enak. Dia akan mendapatkan sebuah makanan enak, tidur di tempat yang empuk, dan juga dia akan mendapatkan pelayanan tiap hari ataupun dilayani setiap hari. Tapi suatu hari Pangeran Diponegoro ini meninggalkan semuanya itu. Dia harus turun ke jalanan, masuk ke sebuah hutan, dan juga menderita bersama dengan rakyat-rakyatnya. Bahkan juga Pangeran Diponegoro ini dikejar oleh penjajah-penjajah. Nah, saudara-saudara, ini bukan sebuah cerita film, namun ini adalah kisah dari seorang tokoh Pangeran Diponegoro ini. Dia adalah seorang bangsawan Yogyakarta yang rela turun dari kenyamanannya demi membela sebuah bangsanya. Nah, kita akan mempelajari juga satu tokoh dan juga satu pribadi yang lebih melakukan daripada itu. Dia bukan sekedar sebuah pangeran, dia adalah Tuhan dari surga. Dia juga Tuhan menjadi manusia bukan untuk jalan-jalan, melainkan dia untuk menyelamatkan saudara dan juga saya. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, kenapa dia mau melakukan itu? Apa tujuannya menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan juga karunia kebenaran. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan untuk kita, siapakah firman itu? Dan firman itu juga tidak hanya tinggal dalam tulisan, melainkan juga menjadi manusia dan datang ke dunia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi ini adalah inti dari seluruh Alkitab itu supaya dapat kita kenal secara pribadi. Nah, yang tadi kita akan tanya, siapakah dia yang menjadi manusia? Yesus Allah yang mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7, firman Tuhan mengatakan yang meskipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sesama manusia. Saudara-saudaraku, Yesus adalah seseorang yang setara dengan Bapa. Namun apa yang dilakukan? Dia lebih memilih mengosongkan dirinya. Artinya apa? Dia meninggalkan kemuliaan dan kenyamanannya untuk datang ke dunia ini. Mengapa dia datang ke dunia ini? Untuk menyelamatkan umat manusia. Hal yang kedua, Yesus manusia tanpa dosa. Dia mengalami hidup seperti kita. Dia kelaparan, tolak, bahkan disakiti oleh oleh orang terdekatnya. Namun, dia tetap tanpa dosa dan menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Lalu yang ketiga adalah Yesus satu-satunya jalan ke surga.
Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudaraku, Yesus bukan sekedar salah satu jalan ke surga, tetapi dia adalah satu-satunya jalan yang membuka jalan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada di dunia yang lebih penting daripada mengenal Yesus. Karena Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk menuju hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Jadi, siapakah yang menjadi manusia itu? Dia adalah Yesus lah yang menjadi manusia. Karena dia akan memberikan keselamatan bagi setiap orang. Ketika kita mengenalnya, maka kita akan menemukan identitas yang sejati dan menunjukkan tujuan hidup kita. Lalu bagaimana Yesus menjadi manusia? Ya, Yesus mengambil bagian dalam daging dan juga darah. Ibrani 2 ayat 14 memang Tuhan mengatakan karena anak-anak ini adalah partisipan dari daging dan darah. Maka ia pun turut mengambil bagian dalam hal yang sama. Jadi saudara, Yesus yang adalah Allah itu memilih untuk menjadi manusia dan mengosongkan kemuliaannya. Sama seperti ayat yang kita katakan tadi. Dan dia mengambil bentuk seorang bayi. Dia datang tidak sebagai dewa dari langit yang terlepas dari penderitaan manusia. Tapi dia lahir sebagai bayi yang rentan, lemah, dan juga yang bergantung kepada ibunya. Lalu Yesus juga tumbuh sebagai manusia, seperti dia kata Ibrani 2:17. Karena itu, ia harus dalam segala hal menjadi serupa dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi iman yang penuh dan setia terhadap Allah. Yesus tumbuh sebagai manusia. Dia dapat belajar, dia dapat berjalan, dia dapat berbicara, dia dapat membaca dan bekerja seperti yang manusia lakukan. Dan juga Yesus tahu apa yang manusia rasakan. Karena dia mengerti setiap aspek dalam kehidupan manusia. Yesus menyelamatkan manusia. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Jadi sejak kejatuhan manusia dan dosa, hubungan antara manusia dengan Allah akhirnya menjadi rusak dan juga terputus. Lalu Yesus datanglah dari surga ke dunia dan menjadi jembatan penghubung yang membawa kita kembali kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain yang 100% Allah dan juga 100% manusia. Karena dia adalah satu-satunya memperoleh keselamatan. Sebab 1 Timotius 2:5-6 firman Tuhan mengatakan, karena seseorang pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Jadi Yesus mengalami hidup seperti manusia dan dengan segala penderitaan dan keterbatasannya, dia juga bisa menjadi imam yang besar yang penuh belas kasihan dan dia mengetahui apa yang kita rasakan. Jadi, saudara-saudara, ketika kita menghadapi cobaan, kita bisa datang kepadanya dengan penuh harapan karena dia mengerti dan siap menolong kita. Mengapa Yesus mau menjadi manusia? Karena Yesus ingin menunjukkan siapa Allah sebenarnya. Karena pada saat ini banyak orang salah paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki gambar yang clear tentang siapakah Allah itu. Karena banyak yang menganggap Allah itu adalah sosok yang jauh dan yang tidak peduli. Namun di sini dikatakan, Yesus datang menunjukkan kasihnya dan karakter Allah secara nyata. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, maka ia telah melihat Bapa. Saudaraku, Yesus adalah gambaran yang sempurna dari Allah yang kita tidak bisa lihat dengan mata manusia. Karena dia datang sebagai manusia dan mengungkapkan kasih dan sifat
Allah dan dalam tindakannya. Karena Yesus menjadi manusia dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena dia adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah. Karena dia ingin menunjukkan siapa Allah sebenarnya. Dia datang untuk memperlihatkan kasih dan karakter Allah kepada kita. Untuk hidup sebagai teladan bagi kita. Dan dia ingin menunjukkan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Sebagai menampakkan kasih Allah kita dan sebagai teladan hidup kita yang sejati. Pertanyaan untuk kita, apakah kita siap untuk mengikuti teladannya? Apakah yang diajarkan Yesus selama dia menjadi manusia? Yang diajarkan Yesus selama menjadi manusia adalah yaitu tentang kasih. Karena kasih adalah hukum yang paling tertinggi. Seperti yang dikatakan di Matius 22 ayat 30-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes 13 ayat 34-35. Kasihilah seseorang akan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi itulah kasih yang Yesus ajarkan. Dan kasih yang dia harapkan untuk kita sebagai manusia menghidupinya. Dan yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kerendahan hatinya serta mengampuni. Di dalam khotbahnya di atas bukit Matius 5 1-12, Yesus memuliakan orang yang rendah hati, lemah lembut, dan juga membawa kedamaian. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengampuni musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus sendiri juga membasuh kaki murid-muridnya. Dengan ini adalah tindakan yang penuh dengan kerendahan hati serta pelayanan. Dan yang ketiga, yang Yesus ajarkan kepada kita adalah berdoa, beriman, serta berpengharapan. Yesus sering menyendiri untuk berdoa. Dia menunjukkan bahwa doa bukan sebuah rutinitas, tetapi hubungan yang hidup dengan Bapa. Kita bisa lihat di Markus 1:35. Dia mengajarkan iman yang sederhana, namun penuh kuasa yang percaya pada kebaikan Allah. Dalam penderitaan sekalipun Yesus menunjukkan pengharapan yang teguh kepada Allah. Bahkan saat Yesus disalibkan. Jadi ajaran Yesus selama hidupnya bukan hanya sekedar berkhotbah saja. Namun itu adalah gaya hidup yang ia sendiri jalani dan ajarkan agar kita dapat meneladaninya. Dan tidak hanya berkata, inilah yang benar. Namun dia menunjukkan lewat kehidupannya. Namun apa artinya? Karena ketika kita mengasihi yang sulit untuk dikasihi, mengampuni yang menyakiti, menjaga hati tetap murni, dan juga berdoa dan bergantung pada Bapa di surga. Karena hidup bukan untuk sendiri, tapi hidup untuk berkehendak dengan Allah. Lalu apa saja yang Yesus lakukan selama dia menjadi manusia? Kisah Rasul 10 ayat 38, ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Inilah yang Yesus lakukan selama dia menjadi manusia. Ia melayani orang miskin, menyentuh orang yang diabaikan, ia menyembuhkan yang sakit. Dan yang ketiga, ia membebaskan yang kerasukan. Dan yang keempat, mengampuni dosa. Dan hal yang paling penting adalah yang Yesus lakukan adalah mati di kayu salib. Jadi, saudara-saudaraku, ketika Yesus mati dari kayu salib menggantikan kita, dia menyerahkan kehidupannya untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti Roma 5:8.
Dia menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertanyaan buat kita, mengapa kita harus mengakui dan menerima Yesus? Karena Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit pun tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang oleh diselamatkannya. Kenapa Yesus menyelamatkan kita? Karena hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada orang, agama, ataupun perbuatan baik yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Tanpa pengorbanannya di kayu salib, kita tetap terpisah dari Allah. Dan yang kedua, karena tanpa Dia, hidup kita itu kosong. Kita dan kita akan kehilangan Allah. Karena dosa membuat manusia tersesat, namun Yesus datanglah ke dunia membawa terang dan membawa jalan kepada Bapa. Karena mengapa Yesus mengapa, mengapa kita harus menerima Yesus? Karena menerima Yesus berarti kita menerima hidup yang kekal. Karena bukan hanya hidup dunia yang bermakna, tapi juga di rumah Bapa kita akan hidup kekal bersamanya. Dan juga yang terakhir, karena hanya melalui Yesuslah kita bisa menjadi anak-anaknya. Menerima Yesus bukan hanya soal agama, tapi soal hubungan. Ketika kita menerima Yesus, kita akan diangkat menjadi anak-anaknya, bukan lagi menjadi orang yang asing. Bagaimana cara kita menerima Yesus secara pribadi? Ketika kita menerima Yesus secara pribadi, jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Dia hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Ketika kita percaya dalam hati kita, percayalah bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi yang mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Lalu akuilah Yesus melalui mulut kita. Ketika kita berani menyatakan Yesus adalah Tuhan atas hidupmu, berarti Dia akan menjadi satu pribadi yang hidup dan menemani untuk memimpin hidupmu. Dan bertobatlah dari dosa. Tinggalkanlah dosa itu. Pilihlah untuk hidup jalan bersama dengan Yesus. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena kasih-Nya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, tidak ada yang dapat mengambil kita dari genggaman kasih-Nya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Allah, maka Yesus menyediakan rumah yang kekal di surga. Tempat di mana Ia sendiri yang sedang disiapkan buat kita bagi umatnya yang percaya dan menerima Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ini, kita akan menyadari bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengisi tempat ini, yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan juga Yesus dapat mengampuni. Yesus juga mengampuni dosa. Ketika kita hidup berkelimpahan, inilah janji Tuhan kepada kita, maka aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, maka Dia akan selalu hadir setiap hari. Dan janji itu akan hidup kekal. Saudara-saudaraku, Yesus tak peduli seberapa gelap masa lalumu,
tetapi kasihnya itu lebih besar dari dosamu. Saat kamu datang kepada Yesus, Dia akan mengampuni dan melupakan. Dia tidak memandang kamu mempunyai banyak harta. Dia adalah Yesus yang memiliki kaya damai, sukacita, dan Allah. Mungkin dulu kita memiliki hati yang kosong, yang jauh dari harapan. Di saat semua orang bisa pergi, tapi Yesus tetap tinggal bersama dengan kita. Dia menyertai kita di saat kita suka maupun duka. Yesus tidak pernah berjanji kita hidup tanpa masalah, tapi Dia janji akan selalu berjalan bersama denganmu. Dia akan memberi pengampunan, damai sejati, dan masa depan yang kekal. Namun firman-Nya mengingat kepada kita untuk selalu mengenal Dia lebih. Seperti yang dikatakan di Yohanes 5:39, kamu akan menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi kitab-kitab suci itu akan memberikan kesaksian tentang aku. Di ayat ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa seluruh isi kitab suci itu bersaksi tentang Dia. Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah ataupun buku kumpulan hukum, tapi Alkitab itu berisi tentang kesaksian-kesaksian ataupun kebaikan yang Yesus lakukan. Sehingga itu menjadi cermin hati Tuhan dan penuh dengan kasih-Nya yang nyata. Sehingga Tuhan memiliki rencana keselamatan yang sempurna untuk dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, di buku Alkitab kita itu dapat mempelajari bahwa perjanjian lama kita menemukan tentang nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya. Dan juga kita dapat melihat simbol dan bayangan tentang karya penebusannya. Karena dia adalah sosok Mesias yang dijanjikan meskipun masih terselubung. Namun di perjanjian baru, semuanya menjadi terang. Yesus datang sebagai manusia, ia mengajar, melayani, dan juga mengorbankan dirinya. Lalu ia bangkit dan menang atas dari maut dan membuka jalan keselamatan bagi kita. Jadi jika kita ingin mengenal Yesus lebih dalam, bukalah Alkitab kita. Karena di setiap halamannya ada jejak kasih dan kebenarannya yang membuat kita akan mengetahuinya. Lalu pertanyaan buat kita, bagaimana firman-Nya dapat bekerja hingga pada saat ini? Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan, pertimbangkan dari isi pikiran kita. Jadi firman Tuhan kita itu hidup dan kuat, dapat bisa menembus hati kita. Dan juga firman Tuhan kita itu tidak hanya memberikan sekedar informasi, namun memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus berbicara saat kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh. Lalu langkah bagaimana cara kita mengenal Dia melalui firman Tuhan. Yaitu membaca dengan berdoa. Ketika kita membaca firman Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran Tuhan, sehingga apa yang kita baca itu dapat boleh kita serap dan kita dapat mengetahui isi kebenaran itu. Dan tidak hanya membaca satu kali, bacalah setiap hari. Karena kamu rindu dengan Yesus. Dan juga renungkanlah apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Dan catat. Setelah kita catat, hidupkanlah firman Tuhan itu dalam keseharianmu. Yeremia 29:13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ayat ini saudara-saudaraku menegaskan bahwa Allah tidak menyembunyikan dirinya. Ketika kita benar-benar ingin mengenal Dia, bukan hanya tahu tentang Dia, tapi sungguh mengenal Dia secara pribadi, Dia akan menyatakan dirinya. Jadi buka hati kita, cari Dia, dan kamu akan menemukan. Yesus tidak hanya turun dari surga sebagai pengamat, tapi Dia turun dari surga sebagai manusia, supaya kita dapat mengenal Allah secara bukan jauh, tapi dari dekat. Ia tidak hanya berbicara
tapi berbicara di tanah yang sama seperti kita, menangis, tertawa, terluka, semuanya untuk menyatakan kasihnya. Dan sekarang, firman-Nya ada di tangan kita. Kita bisa membaca kapanpun. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita bisa benar-benar mengenal dia ataupun baru sekadar tentang dia? Jangan biarkan Alkitab itu menjadi buku dialog saja. Jadikan firman Tuhan itu menjadi kompas yang menuntun kita di jalan yang benar. Jadi kan firman Tuhan itu juga menjadi cermin yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Karena firman Tuhan adalah jendela yang membuka pandangan kita akan kasih Allah. Sehingga pintu untuk Yesus akan selalu dibukakan dan kita akan tinggal hidup. Jadi saudara-saudaraku, hari ini saya mengajak kita untuk membuka hati kita. Mari kita buka firman Tuhan kita. Mari kita buka hidup kita bagi Yesus. Karena Yesus telah menjadi manusia supaya kita bisa mengenal dan kita hidup dalam kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.